Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Al-Madali dengan NIM A2312014 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai relasi dan fungsi. Lebih jelasnya lagi, mari kita langsung ke materinya. Oke, materi pertama yaitu mengenai relasi. Relasi adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi atau hubungan dari suatu himpunan ke himpunan lain adalah pasangan anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Contohnya seperti yang ada di gambar. Gambar di samping itu menunjukkan suatu kumpulan anak yang terdiri atas Tino, Atu, Togar, dan Nia yang berada di sebuah toko alat tulis. Mereka berencana membeli buku dan alat tulis. Tino berencana membeli buku tulis dengan pensil. Ayu membeli penggaris dan penghapus. Togar membeli ballpoint, buku tulis, dan tempat pensil. Sedangkan Nia membeli pensil dan penggaris. Kemudian dari data tersebut ditemukan ada dua himpunan. Yang pertama ada himpunan anak dan himpunan alat tulis. Himpunan anak terdiri dari Tino, Ayu, Togar, dan Nia. Sedangkan himpunan alat tulis terdiri dari buku tulis, pensil, penggaris, penghapus, ballpoint, dan tempat pensil. Himpunan anak dengan himpunan alat tulis dihubungkan oleh kata membeli. Dengan hal ini kata membeli merupakan relasi yang menghubungkan himpunan anak dengan himpunan alat tulis. Jadi, relasi himpunan A ke himpunan B adalah hubungan yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Berikutnya menyatakan relasi. Menyatakan relasi terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua diagram kartesius, yang ketiga himpunan pasangan berurut. Contohnya, pada gambar itu ada tabel. Di tabel itu ada nama siswa dan pelajaran yang disukai. Nama siswa ada Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Pelajaran yang disukai ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, IPA, matematika, dan bahasa Inggris. Tabel di atas dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut seperti berikut. Misalkan, nama siswa adalah himpunan A dan pelajaran disukai adalah himpunan B. Maka himpunan A terdiri dari Buyung, Doni, Vita, dan Putri. Himpunan B terdiri dari IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Yang pertama dinyatakan dengan diagram panah. Jadi ada dua himpunan, yang pertama himpunan A dan himpunan B. Gambar di atas itu menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah menunjukkan anggota himpunan A yang berrelasi dengan anggota tertentu pada himpunan B. Jadi dalam penulisan diagram panah, anak panah itu sangat berperan penting. Jika kita salah menaruh anak panah, maka relasi antara kedua himpunan itu akan salah. Yang kedua dinyatakan dengan diagram kartesius. Relasi antara himpunan A ke himpunan B dapat dinyatakan dengan diagram kartesius. Anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota himpunan B berada pada sumbu tegak. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berrelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Pada gambar berikut menunjukkan diagram kartesius dari relasi pelajaran yang disukai pada tabel. Yang di situ pada sumbu mendatar ada Buyung, Doni, Vita, Putri. Pada sumbu tegak ada IPS, kesenian, keterampilan, olahraga, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Jadi bisa dilihat bahwa titik itu menghubungkan antara olahraga dengan Doni, atau kesenian dengan Buyung, IPS dengan Buyung. Jadi titik itu menghubungkan antara dua relasi pada diagram kartesius. Yang ketiga bisa dinyatakan dengan himpunan pasangan berurut. Himpunan pasangan berurut dari data pada tabel sebagai berikut. Buyung IPS, Buyung kesenian, Doni keterampilan, Doni olahraga, Vita IPA, Putri matematika, Putri bahasa Inggris. Jadi bisa dilihat dalam
gambar atau jawabannya di nomor 3. Jadi kalau dalam himpunan pasangan berurut bisa dituliskan seperti itu. Oke, materi berikutnya ada fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Contoh, pengambilan data mengenai berat badan dari 6 siswa kelas 8 disajikan pada tabel. Jadi pada tabel ini ada nama siswa dan berat badan. Kemudian ada gambar diagram panah. Jadi gambar diagram panah itu yang menunjukkan relasi berat badan dari data pada tabel. Dari diagram panah dapat diketahui hal sebagai berikut. Yang pertama, setiap siswa memiliki berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai kawan atau pasangan yang dengan anggota B. Yang B, setiap siswa memiliki tepat satu berat badan. Hal ini berarti setiap anggota A mempunyai tepat satu kawan atau pasangan dengan anggota B. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat anggota B. Relasi yang demikian dinamakan fungsi pemetaan. Jadi, fungsi pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Syarat suatu relasi merupakan pemetaan atau fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Dan yang syarat kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Setelah fungsi, ada namanya notasi dan nilai fungsi. Pada gambar di samping menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsi dapat ditulis sebagai berikut. Fungsi F memetakan X anggota A ke Y anggota B. Himpunan A disebut domain atau daerah asal. Himpunan B disebut kodomain atau daerah kawan. Himpunan C membuat ia disebut rank atau daerah hasil. Dalam hal ini, Y sama dengan Fx disebut bayangan atau peta X oleh fungsi F. Variabel X dapat digantikan dengan sembarang anggota himpunan A dan disebut variabel bebas. Adapun variabel Y anggota himpunan B yang merupakan bayangan X oleh fungsi F ditentukan atau bergabung pada oleh aturan yang didefinisikan dan disebut variabel bergantung. Misalkan bentuk fungsi Fx sama dengan Ax tambah B. Untuk menentukan nilai fungsi X tertentu dengan cara menggantikan atau mensubstitusikan nilai X pada bentuk fungsi Fx sama dengan Ax tambah B. Contohnya, ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B terdiri dari A, B, C, D, E. Yang pertama ada A, perhatikan diagram panah di atas, tentukan domain, kodomain, rank, dan bayangan dari 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh fungsi F. Yang B, diketahui fungsi F didefinisikan sebagai Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x tambah 1. Tentukan nilai fungsi Fx untuk x sama dengan 2 dan x sama dengan negatif 3. Penyelesaian untuk A, berdasarkan diagram panah, domain adalah himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan kodomain adalah himpunan B yaitu A, B, C, D, dan E. Dan rank adalah A, C, E. Dan bayangan 1 oleh fungsi Fx adalah F1 sama dengan A. Dan bayangan 2 oleh fungsi F adalah F2 sama dengan A. Dan bayangan 3 oleh fungsi F adalah F3 sama dengan C. Dan bayangan 4 oleh fungsi F adalah F4 sama dengan C. Dan bayangan terakhir atau bayangan 5 dengan fungsi F adalah F5 sama dengan E. Kemudian yang B, diketahui fungsi Fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1. Yang pertama, untuk x sama dengan 2, substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan
fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, sehingga menghasilkan f2 sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1 sama dengan 2x kuadrat, berarti 8 dikurang 6 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi untuk f2 sama dengan 3. Kemudian yang kedua, untuk nilai x sama dengan negatif 3. Substitusikan nilai x sama dengan negatif 3 ke fungsi fx. 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 1, sehingga f negatif 3 sama dengan 2 dikali negatif 3 kuadrat dikurang 3 dikali negatif 3 ditambah 1, menghasilkan 18 ditambah 9 ditambah 1 sama dengan 28. Berikutnya, cara menyatakan fungsi. Suatu fungsi dapat dinyatakan dalam 3 cara, sama dengan relasi tadi. Yang pertama dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurut. Contohnya, misalkan ada himpunan A terdiri dari 1, 3, dan 5, dan himpunan B terdiri dari negatif 1, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Jika fungsi f A memetakan B ditentukan pada fx sama dengan x dikurang 2, maka f1 sama dengan 1 dikurang 2 sama dengan negatif 1, f3 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1, dan f5 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Himpunan pasangan berurut dari fungsi f tersebut adalah 1, negatif 1, 3, 1, dan 5, 3. Perhatikan bahwa setiap anggota A muncul tepat satu kali pada komponen pertama pada pasangan berurut. Yang pertama di sini ada diagram panah yang menggambarkan fungsi f tersebut sebagai berikut. Ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A yang terdiri dari 1, 3, dan 5, dan himpunan B terdiri dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Di himpunan A, dia memetakan himpunan B 1 tepat anggota dari himpunan B. Yang kedua, ada diagram kartesius dari fungsi f sebagai berikut. Jadi, pada garis mendatar di diagram kartesius yaitu adalah himpunan A, dan garis yang tegak adalah himpunan B. Dan titik-titik itu menghubungkan himpunan A dan himpunan B. Yang berikutnya ada merumuskan bentuk fungsi. Pada pembahasan ini yang dipelajari adalah fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax tambah b, dengan a dan b konstanta dan x variabel. Maka rumus fungsi adalah fx sama dengan ax tambah b. Jika nilai variabel x sama dengan m, maka nilai fm sama dengan am tambah b. Dengan demikian dapat ditentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Selanjutnya, jika konstanta a dan b ditentukan berdasarkan nilai-nilai fungsi yang diketahui. Contohnya, diketahui f fungsi linear dengan f0 sama dengan negatif 5 dan f negatif 2 sama dengan negatif 9. Tentukan nilai a dan b. Yang b, tentukan fungsinya. Penyelesaian. Yang A, karena f fungsi linear maka fx sama dengan ax tambah b. Dengan demikian diperoleh f0 sama dengan a0 ditambah b sama dengan 5. A dikali 0 sama dengan 0, maka b sama dengan negatif 5. Untuk menentukan nilai a, maka f negatif 2 sama dengan 9. F negatif 2 sama dengan a dikali negatif 2 ditambah b sama dengan negatif 9. Sama dengan negatif 2a dikurang 5 sama dengan negatif 9. Negatif 5 itu adalah nilai dari b tadi. Kemudian 2a, negatif 2a sama dengan negatif 4. Maka a sama dengan negatif 4 per negatif 2 sama dengan positif 2. Jadi nilai a sama dengan 2 dan nilai b sama dengan negatif 2. Oke, untuk penyelesaian B, nilai fx ax ditambah b, a sama dengan 2 dan b sama dengan negatif 5, fx sama dengan 2x ditambah negatif 5. Maka fx sama dengan 2x dikurang 5.
Jadi bentuk fungsinya adalah fx sama dengan 2x dikurang 5. Terima kasih, sekian pembahasan saya mengenai relasi dan fungsi. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan mudah diterima oleh teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.